Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi chapter 2 yaitu tentang struktur polimer morfologi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Nama saya Tri Ahmad Sarudin, NIM 2005 1463 2005. Selanjutnya Nama Kiki Chandra Prasetya, NIM 2005 1463 2015. Nama saya Muhammad Ridwan Bayu Nugroho dengan NIM 2005 1463 2038. Nama saya Ridho Ferdiansyah Kuswardana, NIM 2005 1463 2062. Nama saya Sandi Tria Kusumawardana dengan NIM 2005 1463 2051. ukuran dan bentuk polimer. Ukuran dan bentuk polimer berhubungan erat dengan sifat-sifatnya. Bentuk polimer juga terkait dengan ukuran berbagai unit yang menyusun makromolekul dan berbagai gaya ikatan primer dan sekunder yang ada di dalam rantai dan di antara rantai. Contoh, polietilenia dengan hasil kantong plastik. Kedua, polivinyl klorida PVC dengan hasil piringan hitam dan paralon. Ketiga, politerafluora etilena teflon dengan hasil bahan panci anti lengket. Struktur polimer sintetis dan alami biasanya menggambarkan struktur polimer sintetis dan alami dalam 4 tingkatan struktur. Yang pertama primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, dan yang keempat kuaterner. Struktur primer menggambarkan urutan yang tepat dari masing-masing atom yang menyusun rantai polimer, Urisher dan kuaterner. Untuk polimer yang hanya memiliki struktur rata-rata seperti protein, polisakarida, dan asam nukleat, struktur rantai yang representatif sering diberikan. Misalnya pada polimer alami. Yang pertama, protein dengan monomer asam amino dengan polimerisasi kondensasi dengan sumber dan terdapat pada wol sutra. Yang kedua, amilium dengan monomer glukosa dengan polimerisasi kondensasi yang terdapat pada beras dan gandum. Yang ketiga, selulosa dengan monomer glukosa dengan polimerisasi kondensasi yang terdapat pada kayu DNA. Yang keempat, asam nukleat dengan monomer nukleotida dengan polimerisasi kondensasi yang terdapat pada RNA. Yang kelima, karet alam dengan monomer isoprema dengan polimerisasi adisi yang terdapat pada getah dan pohon karet. Dan selanjutnya polimer sintetis yang pertama polietilenia dengan monomer etena dengan polimerisasi adisi yang terdapat pada plastik. Yang kedua PVC viniklosida dengan monomernya polimerisasinya adisi yang terdapat pada pelapis lantai dan pipa. Yang ketiga yaitu polipropilena dengan monomer propena dengan polimerisasi adisi yang terdapat pada tali plastik dan karung plastik. Yang keempat, teflon dengan monomer transpolietilena dengan polimerisasi adisi yang terdapat pada gasket dan panci anti lengket. Struktur dapat diberikan sebagai unit pengulangan tunggal sehingga struktur polimer penuh dapat diperoleh hanya dengan mengulangi unit tersebut 100, 500, 1000 kali tergantung pada jumlah yang tepat dari unit pengulangan dalam rantai polimer. Untuk PVC ini adalah dalam rumus sebagai berikut, atau beberapa deskripsi yang lebih lengkap dari struktur utama dapat diberikan seperti pada persamaan atau gambar 2.2 untuk 3 unit
berulangan PVC, di mana geometri tertentu di sekitar setiap karbon kiral diberikan. Tujuan mungkin diberikan atau tidak tergantung pada apakah tujuan itu penting untuk poin tertentu, sedangkan dibuat jadi untuk unit berulang PVC tunggal yang diberikan di atas kelompok air dapat menjadi sebagai berikut. Pada gambar 2.3. Polimer alami juga memiliki unit pengulangan umum seperti untuk selulosa. Nah, struktur sekunder menggambarkan bentuk molekul atau konformasi rantai polimer. Untuk kebanyakan polimer linear, untuk bentuk ini mendekati susunan helix atau rock lipid atau nama lain dari lembaran tergantung pada sifat polimer, pelakuan, dan fungsinya. Struktur tersier menggambarkan pembentukan atau lipatan polimer, yang akhirnya struktur kuaterner mewakili bentuk keseluruhan dari kelompok struktur tersier, di mana struktur tersier mungkin mirip atau berbeda. Next. Stereochemistry polimer atau polimer heterokimia. Perubahan reversibel dalam struktur polimer yang biasanya dikaitkan dengan deformasi tegangan-regangan dari bahan karet, di mana segmen polimer yang terlepas dan dipindahkan terhubung satu sama lain melalui bahan kimia dan ikatan silang fisik, sehingga setelah tegangan-regangan tertentu dihilangkan, polimer kembali ke aslinya. Pengaturan pratekan dari segmen polimer tertentu. Dengan demikian, polimer mengingat susunan segmen awalnya dan mengembalikannya melalui panduan ikatan silang. Sifat khas hidrokarbon rantai lurus. Gambaran tentang pengaruh ukuran dengan melihat deret metilen hidrokarbon seiring dengan meningkatnya jumlah atom karbon. Untuk jumlah karbon yang rendah, metana, etana, propana, dan butana adalah gas pada suhu kamar. Untuk pengelompokannya sebagai berikut. Angka rata-rata dari atom karbon 1-4 menjadi jarak 8 kurang dari 30. Nama, gas, keadaan fisik di kamar dalam bentuk suhu gas, penggunaan gas pemanasan 5-10, jarak 30-180, nama bensin, suhu cair, penggunaan gas bahan bakar otomotif 11-12, jarak 180-230, nama minyak tanah, suhu cair, penggunaan gas bahan bakar jet pemanas. Rata-rata atom karbon 13-17, jarak 230-300, nama minyak gas ringan, suhu cair, penggunaan gas bahan bakar diesel dan pemanas. Angka rata-rata dari karbon 18-25, jarak 305-400, nama minyak gas berat, suhu cairan kental, penggunaan pemanasan. Jarak 26-50, mendidih jarak terurai, nama lilin, keadaan suhu lunak, penggunaan gas lilin. Jarak 50-1000, terurai, suhu keras dari lilin hingga padat, penggunaan gas, lapisan lilin, wadah makanan botol, wadah film. Jarak 1000-5000, terurai, nama polietilin, penggunaan gas film. Lebih besar dari 5000, jarak terurai, nama polietilen, suhu padat, penggunaan kantong limbah, pakaian balistik, serat, suku cadang otomotif, dan liner group. Struktur simulasi polietilen, densitas tinggi linear, HDPE.
HDPE seperti dekane HCH2 8H atau parafin HCH2 sekitar 50H adalah molekul mirip rantai linier yang terdiri dari atom karbon terkatenasi yang terikat secara kovalen. Atom karbon di semua alkana termasuk HDPE bergabung di karakteristik sudut ikatan tetrahedral kira-kira 109,58. Jarak antar atom karbon adalah 1,54 atau 0,154. Jarak zigzag yang terlihat antara atom karbon dalam rantai banyak atom karbon adalah 0,126 nm. Panjang kontur penuh polimer. Panjang kontur penuh polimer diperoleh dengan mengalihkan panjang unit berulah yang tampak 1, yang merupakan panjang setiap mer atau satuan dengan banyaknya satuan n. Panjang kontur 1/4 nl. Sedangkan setiap molekul protein tertentu memiliki panjang rantai tertentu, seperti molekul kecil klasik, dan dikatakan monodisperse, sehubungan dengan panjang rantai atau berat molekul. Dan dalam kimia organik, biasanya disebut molekul non-linier seperti isobutan, rantai bercabang. Namun, ilmuwan polimer menggunakan istilah kelompok liontin untuk melabeli setiap kelompok yang ada pada unit berulang. Bisa dilihat di bawah. Baik, kemudian polimer linier. Polimer linier dan bercabang biasanya adalah termoplastik, artinya dapat dilebur sebelum mengalami dekomposisi. Namun, polimer jaringan atau 3 dimensi ikatan silang adalah termoset, yang berarti mereka terurai sebelum meleleh. Kepadatan ikatan silang dapat bervariasi, dari rendah seperti yang ditemukan pada karet gelang hingga tinggi seperti yang ditemukan pada ebonit. Bisa kita lihat di bawah ini. Tabel 2.2 jenis polietilen komersial PE. Struktur umum, kristalitas persen, densitas bisa dilihat. LDPE linier dengan percabangan, kristalitas 50%, densitas 0,92 sampai 0,94. LLDPE linier dengan sedikit percabangan linier, kristalitas 50%, densitas 0,92 sampai 0,94. Kemudian HDPE dengan sedikit percabangan, kristalitas 90%, densitas 0,95. Berikut adalah contoh rumus-rumus struktur rangka. Interaksi molekuler. Molekul kutub seperti etil klorida dan PVC tertarik satu sama lain oleh kedua gaya London, tapi juga tertarik oleh interaksi dipol-dipol yang dihasilkan dari elektrostatis. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen antar molekul biasanya terdapat pada serat klasik seperti kapas, wol, sutra, nilon, poliakrilonitril, poliester, dan poliuretan. Ikatan hidrogen intramolekul bertanggung jawab atas heliks yang diamati pada protein pati dan globular. Penting untuk dicatat bahwa titik leleh nilon 6,6 pada gambar bawah ini adalah hasil kombinasi gaya ikatan dipol-dipol, London, dan hidrogen.
Polimer amorf. Fleksibilitas polimer amorf di bawah dalam keadaan kaca menurun ketika gugus pengaku terdapat pada tulang punggung polimer. Polyethylene tereftalat lebih kaku dan memiliki titik leleh lebih tinggi daripada polyethylene adipat. Dan yang pertama lebih kaku daripada polybutylena tereftalat karena adanya lebih sedikit gugus metilen di antara gugus pengaku. Fleksibilitas polimer amorf berkurang secara drastis ketika didinginkan di bawah karakteristik temperatur transisi, disebut temperatur transisi gelas atau TG. Pada gambar di bawah ini, temperatur transisi gelas tidak ada gerakan segmental yang siap dan setiap perubahan dimensi dalam rantai polimer adalah hasil dari distorsi sementara ikatan kovalen primer. Titik leleh adalah kisaran suhu di mana rantai polimer total atau keseluruhan mobilitas terjadi. Titik leleh disebut suhu transisi orde pertama dan temperatur transisi gelas terkadang disebut sebagai transisi orde kedua. Nilai untuk titik leleh biasanya 33% hingga 100% lebih besar daripada transisi gelas. Polimer simetris seperti HDPE menunjukkan perbedaan terbesar di antara keduanya, titik leleh dan transisi gelas. Itu temperatur transisi gelas nilai rendah untuk elastomer dan polimer fleksibel seperti PE. Yang selanjutnya yaitu polimer kristal. Polimer amorf dengan gugus besar tidak berurutan jarang dapat dikristalisasi dan kecuali teknik khusus digunakan. Bahkan polimer yang dipesan jarang 100% berbentuk kristal. Kombinasi struktur amorf dan kristal bervariasi dengan struktur polimer dan kondisi presisi yang diterapkan pada material. Misalnya, pendinginan cepat seringkali menurunkan jumlah kristalinitas karena tidak ada cukup waktu untuk memungkinkan rantai panjang mengatur dirinya menjadi struktur yang lebih teratur. Alasan tersebut membuat polimer urutan linear gagal menjadi hampir seluruhnya kristalin. Sebagai besar adalah kinetik yang dihasilkan dari ketidakmampuan. Yang selanjutnya, struktur polimer kristal. Banyak polimer membentuk kristal tunggal yang lebih kompleks ketika dikristalisasi dari larutan cair, termasuk piramida berongga yang sering runtuh saat dikeringkan. Ketika konsentrasi polimer meningkat, struktur lain terjadi, termasuk kembar, spiral, dan struktur dendritik multilayer dengan struktur utama berupa fluid. Selanjutnya, struktur fluid yang menunjukkan trombosit terlipat rantai pipih tingkat molekular serta susunan rantai terikat dan berjumlah A. Dan model yang lebih lengkap dari dua set trombosit yang dilipat rantai pipih yang dibentuk dari polietilen. Setiap trombosit mengandung sekitar 850 unit etilen seperti yang ditunjukkan di sini. Lalu struktur polimer. Struktur polimer kristal juga terbentuk di bawah tegangan yang diterapkan, termasuk kondisi aliran bagian tengah menunjukkan struktur monofibrilar tersier, termasuk trombosit bagian kiri menunjukkan struktur monofibrilar ini digabungkan menjadi membentuk fibril struktur kuaterner, dan kanan menunjukkan kebab yang terdistorsi terbentuk dengan aliran lebih cepat. Di bawah tekanan yang diterapkan secara eksternal, termasuk aliran leleh sederhana, struktur tersier dapat mendekati susunan kebab cis, di mana ada bidang trombosit yang dipisahkan oleh area di mana terdapat daerah kristal dan amorf. Struktur cis kebab ini sering disusun menjadi struktur kuaterner yang terdiri dari gumpalan filamen cis kebab untai tunggal yang membentuk fibril. Dalam kondisi alirannya lebih cepat, cis kebab itu sendiri menjadi terdistorsi. Polimer curah amorf. Polimer curah amorf mengandung rantai yang tersusun dalam waktu yang kurang dari urutan yang baik. Secara kristal, secara fisik, polimer amorf menunjukkan ATG tapi bukan TM dan tidak memberikan
pola difraksi sinar X yang jelas. Berikut contoh gambar dari polimer curah amorf. Struktur polimer, hubungan properti. Sifat polimer tidak hanya terkait dengan sifat kimia polimer, tetapi juga faktor-faktor seperti luas dan distribusi kristalinitas, distribusi panjang rantai polimer, dan sifat dan jumlah aditif sebagai pengisi bahan penguat dan pemelastis untuk dan beberapa sifat serat. Sifat serat meliputi kekuatan tarik tinggi dan modulus tinggi, tegangan tinggi untuk tegangan kecil. Sifat-sifat ini dapat diperoleh dari simetri molekul tinggi dan energi kohesif yang tinggi antar rantai. Keduanya membutuhkan derajat kristalinitas polimer yang cukup tinggi. Serat biasanya linier dan ditarik ke satu arah menghasilkan mekanik yang lebih tinggi. Ilustrasi gaya versus elongasi untuk elastomer tripikal. Saat elastomer ditarik, sebagian besar segmen rantai acak menjadi ditarik keluar, membentuk domain mikrokristalin yang menghasilkan penurunan entropi atau peningkatan urutan. Akhirnya, sebagian besar rantai merupakan bagian dari domain mikrokristalin yang menghasilkan pemanjangan lebih lanjut yang membutuhkan gaya tegangan yang jauh lebih meningkat. Mikrokristalin ini, ikatan silang fisik juga memberikan kerapuhan yang lebih besar pada elastomer yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan karet saat tegangan tambahan diterapkan. Hal tersebut bisa dilihat pada grafik di bawah ini. Selanjutnya, hubungan properti struktur yang dipilih. Sebagaimana dicatat sebelumnya, beberapa polimer dapat diklasifikasikan dalam dua kategori dengan sifat yang sangat bervariasi menurut berat molekul, kelompok akhir, pemrosesan, ikatan silang, plastisisir, dan lain-lain. Hubungan properti struktur yang dipilih untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Untuk suhu transisi kaca meningkat dengan adanya kelompok liontin besar, kelompok pengaku sebagai simetri rantai 1,4 fenilena, kelompok kutub, tautan silang. Menurun dengan adanya aditif seperti plasticizer, kelompok rantai utama fleksibel, kelompok nonpolar, dan ketidaksimetrisan. Untuk kelarutan disukai oleh rantai yang lebih panjang, kekuatan antar rantai yang rendah, gangguan dan ketidaksimetrisan, peningkatan suhu, pelarut, dan kompatibel. Selanjutnya adalah kinerja properti umum dan hubungan struktur. Secara lengkapnya setelah disajikan dalam tabel berikut ini. Lalu ada cross-linking atau ikatan silang. Ikatan silang penting karena ini adalah mekanisme utama untuk mempertahankan bentuk yang pada gilirannya mempengaruhi sifat fisik seperti kelarutan. Ada 3 jenis ikatan silang yang ada dalam polimer sintetis dan alami. Dua dari 3 jenis tersebut adalah fisik dan yang ketiga adalah kimia. Cross-linking kimiawi diberikan banyak nama tergantung pada area aplikasi tertentu. Misalnya untuk rambut, istilah pengaturan yang sering dikaitkan dengan kerusakan dan pembentukan kembali ikatan silang thiol. Untuk ban, istilah vulkanisasi dan pengawetan dikaitkan dengan pembentukan ikatan silang kimiawi terkait sulfur. Lalu ada kombinasi kristalin dan amorphous. Melalui penggunaan perlakuan khusus, daerah kristalin dan amorf
Sebagian besar dapat secara acak menjadi berorientasi preferensial dalam satu arah dengan derajat struktur tipe kristal yang lebih tinggi ketika tegangan searah diterapkan. Struktur ideal yang menggambarkan daerah kristal atau teratur Amorf tidak berurutan dari rantai polietilen bercabang dengan PE untuk orientasi prategang dan pertekanan. Berikut adalah gambarnya. Dan ini adalah daftar referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.